Umair bin Wahab. Umar bin Khattab pernah berkata di depan Rasulullah dan para sahabatnya, mulai hari ini Umair bin Wahab adalah orang yang paling aku cintai di antara anak-anakku sendiri. Lalu siapakah sosok Umair bin Wahab? Umair bin Wahab bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah, Al-Jumahi, Al-Qurasi, Al-Kinani, merupakan salah satu sahabat Rasulullah. Yang di masa jahiliyahnya ia sangat menentang keras dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Umair saja, akan tetapi istrinya yang bernama Rukaikah binti Kaldah, bin Khalaf bin Wahab bin Jumah, dan 3 orang anaknya yang bernama Wahab, Umayyah, dan Ubay, turut serta dalam menentang dakwah Rasulullah. Bahkan mereka juga secara terang-terangan berani menyakiti kaum muslimin pada saat itu. Umair juga merupakan tokoh Quraisy yang ikut serta dalam perang Badar dan ia selamat dari perang tersebut, akan tetapi ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Putranya Wahab tertangkap dan ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Tentu saja hal ini membuat hati Umair menjadi sangat khawatir terhadap keselamatan anaknya. Dalam pikirannya, ia beranggapan bahwa kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan bengis sebagai balasan dari tindakannya yang telah menyakiti Rasulullah dan para kaum muslimin. Dikisahkan suatu pagi setelah perang Badar usai, Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan hendak memohon keberkahan dari para berhala yang ada di sana. Sesampainya di sekitaran Ka'bah ia melihat Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Umair lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai pemuka bangsa Quraisy." Safwan menjawab, "Selamat pagi, Abu Wahab, duduklah agar kita dapat berbicara sejenak." Umair pun duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya larut dalam obrolan peristiwa kekalahan perang di Perang Badar yang telah mereka alami. Mereka juga mengingat dan menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para kaum muslimin. Di samping itu pula mereka berdua juga mengingat kengerian ketika para pembesar Quraisy yang mati terbunuh di Perang Badar tersebut, yang kemudian jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bernama Al-Kalib, di mana di dalam sumur itu dikubur ratusan orang musyrikin yang mati dalam Perang Badar tersebut. Lalu Safwan langsung berseru, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah kematian mereka." Umair menyahut, "Ya, engkau benar." Lama berselang Umair pun berkata lagi, "Demi Allah pemilik Ka'bah, kalau saja aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar dan kalau saja aku tidak khawatir dengan kehidupan keluargaku bila aku mati nanti. Pasti saat ini aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya sehingga tidak ada lagi kejahatan yang diperbuatnya. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak membunuh Muhammad karena anak Wahab ditawan olehnya." Mendengar ucapan Umair tadi, tentu saja Safwan bin Umayyah bergembira di dalam hatinya, karena ia berpikir ada jalan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya yang telah tewas pada saat Perang Badar. Dengan sigap Safwan bin Umayyah segera mengompor-ngompori Umair bin Wahab dengan mengucapkan, "Ya Umair, aku akan menanggung semua hutangmu berapapun jumlahnya. Sedangkan keluargamu, akan aku jadikan mereka seperti keluargaku, selagi aku masih hidup aku akan merawat mereka. Sungguh aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua, asalkan kau tetap dalam pendirianmu untuk pergi membunuh Muhammad." Lalu Umair pun menjawab, "Kalau begitu, berjanjilah untuk melunasi hutangku dan merawat keluargaku bila kelak aku mati dalam menjalankan misi balas dendam ini. Dan jagalah pembicaraan rencana pembunuhan ini, jangan sampai ada seorang pun yang tahu tentang rencana ini." Safwan langsung membalasnya, "Aku berjanji untuk memenuhi itu semua dan aku menjamin tidak ada yang akan tahu rencana ini selain kita berdua." Kemudian Umair bangkit dari tempat duduknya dengan rasa kedengkian yang menyala dengan hebat di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dan mempersiapkan bekal untuk mewujudkan misi balas dendamnya. Umair mengasah pedangnya lalu melumurkannya dengan racun yang mematikan. Dan ia juga mempersiapkan kudanya untuk tunggangannya menuju Madinah. Tak butuh waktu lama bagi Umair untuk mempersiapkan itu semua, kemudian ia pun mulai menunggangi kudanya dan pergi menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan yang pekat di dalam hatinya. Singkat cerita, akhirnya Umair pun telah tiba di Madinah dan ia berjalan menuju Masjid Nabawi untuk mencari Nabi Muhammad.
Ketika ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan kudanya lalu ia turun dan berjalan menuju Masjid Nabawi. Ketika itu Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain sedang duduk dan mengobrol dekat pintu masjid. Mereka semua sedang membicarakan peristiwa Perang Badar, jumlah tawanan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka. Di samping itu pula, mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansyar yang gugur dalam Perang Badar tersebut, serta bersyukur terhadap anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Umar dan para sahabat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Umar menoleh ke seberang jalan dan ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kudanya dengan membawa pedang yang sangat tajam, dan terlihat Umair sedang berjalan menuju ke arah mereka yang berada di masjid. Maka Umar langsung bangkit dengan rasa khawatir seraya berkata, "Inilah si anjing musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala Umair bin Wahab, demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat kejahatan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami. Dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya Perang Badar." Lalu Umar berpesan kepada para sahabatnya, "Aku akan pergi menemui Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah karena setan pembuat makar ini pasti akan berlaku tidak baik kepada Rasulullah." Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia ingin membuat kebatilan." Lalu Rasulullah menjawab, "Bawalah ia menghadapku." Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu melipat leher Umair sampai mencium tempat pedang yang berada di pinggulnya. Kemudian Umar membawanya menghadap Rasulullah. Saat Rasulullah mendapatinya dalam kondisi sedemikian, maka beliau berkata kepada Umar, "Lepaskan dia, ya Umar." Umar pun melepaskannya. Kemudian Rasulullah berkata lagi pada Umar, "Mundurlah dariku." Maka Umar pun mundur seraya berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasulullah." Kemudian Umair pun menjauh dari Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah berkata pada Umair, "Mendekat dan duduklah, ya Umair." Umair pun duduk di dekat Rasulullah dan berkata, "Anim syabahan," yang merupakan ucapan salam di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair menjawab, "Demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan ucapan salam kami, dan engkau belum lama meninggalkannya." Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu datang ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi para tawanan yang kalian tawan, berbuat baiklah kepada mereka demi aku." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya kau datang dengan membawa pedang di tanganmu?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek dan tidak tajam bahkan tidak memberi manfaat bagi kami saat terjadinya Perang Badar." Kemudian Rasulullah mencercanya, "Berkatalah dengan jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini, dengan membawa pedang, wahai Umair?" Umair pun berkelit kembali dan menjawab, "Aku datang ke sini untuk maksud yang telah aku sebutkan tadi." Namun Rasulullah berkata, "Bukan, akan tetapi alasanmu datang ke sini dikarenakan kau pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah dekat Hijir Ismail, dan kalian berdua mengenang kekalahan di Perang Badar dan orang-orang Quraisy yang terkubur di sumur Al-Kalib. Lalu kau berkata, kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya. Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku. Akan tetapi Allah telah menghalangimu untuk berbuat itu." Betapa terkejutnya Umair mendengar hal itu, padahal pembicaraan rencana pembunuhan atas Muhammad hanya dia dan Safwan yang mengetahuinya, tidak ada orang lain bahkan keluarganya pun tidak mengetahuinya. Setelah beberapa saat termenung dengan penuh keheranan, lalu Umair mengatakan, "Aku mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia juga mengatakan kepada Rasulullah di depan para sahabatnya terkait pembicaraan misi balas dendam dengan Safwan bin Umayyah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali aku dan dia. Namun Rasulullah telah mengetahuinya yang membuat takjub Umair bin Wahab hingga ia pun masuk Islam. Umair berkata, "Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan aku ke sini untuk menunjukkan Islam kepadaku." Kemudian ia pun bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya.
Kemudian Rasulullah pun berkata, ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya. Ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan tawanannya. Kaum muslimin saat itu, sangat amat bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab, bahkan Umar bin Khattab sempat berkata, tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umair bin Wahab saat ia datang menghadap Rasulullah. Bahkan Umar pun berkata, mulai hari ini dia adalah orang yang paling aku cintai di antara anak-anakku sendiri. Saat Umair sedang sibuk mensucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama Safwan bin Umayyah sedang berangan-angan, dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, bergembiralah dengan berita besar yang akan kalian dengar sebentar lagi. Sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa kekalahan Perang Badar. Setelah penantian cukup lama yang dijalani Safwan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Sehingga hatinya menjadi lebih panas dari batu bara. Dan ia mulai kasak-kusuk bertanya kepada para pengelana tentang kabar Umair bin Wahab, namun tidak ada satupun jawaban dari mereka yang dapat memuaskannya. Sehingga datanglah seorang pengelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita itu, dirinya terasa tersambar petir di buatnya, karena selama ini ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan pernah mau masuk agama Islam meski semua manusia di bumi ini telah masuk Islam. Di sisi lain, Umair bin Wahab sendiri sudah cukup menguasai keilmuan agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya sehingga ia datang menghadap Nabi Muhammad seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah seorang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dahulu juga aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk agama Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku pergi ke Mekah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah pun memberinya izin dan Umair pun berangkat ke kota Mekah. Sesampainya di sana ia langsung datang ke rumah Safwan bin Umayyah sambil berkata, "Wahai Safwan, engkau adalah salah seorang pemuka di kota Mekah ini, engkau juga seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu, apa yang engkau lakukan dengan kaummu dengan beribadah kepada batu dan melakukan penyembelihan untuknya dapat diterima oleh akal? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mendengar ajakan Umair untuk masuk Islam, Safwan tetap tidak mau menerima ajakan saudaranya itu. Akan tetapi ketika sudah terjadi peristiwa fatul maka Safwan bin Umayyah masuk Islam. Mau tahu kisah Safwan bin Umayyah masuk Islam? Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih telah menonton.